Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 akan berakhir besok. Selama 75 hari berkampanye, pasangan Capres dan Cawapres telah menyampaikan gagasan dan program yang akan diwujudkan jika menang Pilpres nanti. Kita lihat saudara, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama Capres-Cawapres 2024. Anies Muhaimin menjanjikan penciptaan 15 juta lapangan kerja, sedangkan Prabowo Gibran 19 juta dan Ganjar Mahfud 17 juta. Di bidang pendidikan, Anies Muhaimin janjikan anggaran pendidikan 20% di APBN atau sekitar 600 triliun, sedangkan Prabowo Gibran mengandalkan program makan siang gratis untuk anak sekolah dengan perkiraan anggaran mencapai 400 triliun. Di bidang pendidikan, Ganjar Mahfud menjanjikan program satu keluarga miskin, satu sarjana. Lalu kita lihat juga di bidang kesehatan. Anies Muhaimin menjanjikan layanan kesehatan yang adil tanpa diskriminasi. Prabowo Gibran sebut akan mengatasi kekurangan dokter dengan bangun 300 fakultas kedokteran. Sementara Ganjar Mahfud akan mewujudkan program satu desa, satu vaskes, satu nakes. Beragam janji paslon di Pilpres ditebar untuk memikat calon pemilih. Di kampanye terakhir besok, mampukah Capres-Cawapres meyakinkan gagasannya sebagai yang terbaik atau hanya gimmick belaka? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Masa kampanye pemilu 2024 akan segera berakhir. Sabtu 10 Februari besok menjadi hari terakhir kampanye. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan memanfaatkan hari terakhir kampanye dengan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium atau JIS. Timnas Amin Muhaimin menyatakan kampanye akbar Anies Muhaimin di Jakarta akan mengusung tema Kumpul Akbar Berani Berubah. Kumpul Akbar 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium, yang ini tentu saja menjadi salah satu momentum untuk perubahan. Salah satu agendanya tentu saja ingin bagaimana memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Temanya adalah Kumpul Akbar dan Berani Berubah. Kita melihat animo masyarakat besar sekali. Insya Allah pintu JIS akan terbuka dari pagi, ya dari subuh. Silakan dari berbagai kalangan, tidak perlu tiket ya, karena selagi tempatnya masih ada, semua masyarakat boleh hadir untuk mengkampanyekan perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran juga akan menutup kampanye di Jakarta, tepatnya di Stadion GBK Senayan. TKN Prabowo Gibran menyebut kampanye di GBK akan dihadiri 500 juta pendukung Prabowo Gibran. Estimasi orang yang datang yang sudah daftar pada hari ini sudah lebih dari 500 juta orang yang sudah daftar, dan yang sudah daftar itu sudah lebih dari 500 juta orang. Tetapi namanya ini kegiatan untuk umum, kita tidak bisa menghalangi, kita tidak bisa mencegah orang-orang yang ingin berdatang, karena ini adalah untuk umum. Tetapi kita anjurkan tetap suasananya tertib, semua harus menggunakan baju biru, karena namanya adalah pesta rakyat untuk Indonesia Maju, nanti menggunakan baju biru. Berbeda dengan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 2, pasangan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, memilih mengakhiri kampanye di Jawa Tengah, salah satunya di kota Semarang. TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah mengungkap alasan khusus memilih Jawa Tengah sebagai kampanye akbar terakhir Ganjar Mahfud. Tempat terakhir kampanye Semarang, ibu kota kandang banteng. Oh, ini bagian dari membilas kampanye sebelah kemarin itu. Ya, bilas terus sampai tanggal 14 tak bilas terus biar bersih. Sejumlah tokoh politik termasuk Ketua Umum Parpol diperkirakan akan hadir di kampanye terakhir. Panggung kampanye besok akan menjadi kesempatan terakhir bagi Capres-Cawapres dan Parpol untuk meyakinkan pemilih. Tim Liputan, Kompas TV.
Kampanye terakhir akan jadi kesempatan terakhir untuk meyakinkan pemilih. Apa yang disiapkan tim pemenangan untuk meyakinkan pemilih di kampanye terakhir besok? Kita ulas bersama perwakilan dari masing-masing tim pemenangan Capres. Dari Timnas Amin ada Daniel Johan, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran diwakili Viva Yoga Mauladi, dan dari TPN Ganjar Mahfud hadir Todung Mulia Lubis. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Friska. Ini besok jadi hari yang ditunggu ya, kampanye terakhir. Apakah masih ada kejutan atau menekankan gagasan baru saja yang sudah disampaikan selama masa kampanye ini? Dari Bung Daniel dulu. Ya tentu kita akan konsisten ya menjadi puncak gagasan yang akan kita sampaikan. Tentu kalau masalah kejutan kita tunggu saja. Tetapi yang pasti selain kejutan akan ada penegasan-penegasan hal-hal penting, visi penting yang akan diperjuangkan dan yang akan diwujudkan oleh pasangan Amin. Selain tentu memberikan semangat agar pemilu ini harus dipastikan jurdil dan hasilnya legitimate di mata rakyat, sehingga semua hasil pemilu bisa diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga kita akan mendorong segenap rakyat untuk dengan semangat datang ke TPS, sekaligus menjaga agar suara-suara di TPS itu terjaga dengan baik, tidak terjadi kecurangan, dan kita sama-sama mengawal dengan semangat, dengan riang. Kalau Mas Viva, ya kalau kejutan namanya juga kejutan, nggak mungkin ya dibocorin di sini. Tapi apakah kampanye akbar besok layak ditunggu dan kenapa? Serta seperti Bung Daniel tadi, apakah ada penegasan gagasan juga dari paslon nomor urut 2? Soal gagasan semuanya sudah terangkum di visi misi Prabowo Gibran, 8 Astana Cita, 17 program prioritas, dan 8 program prioritas yang dipercepat. Selama 75 hari kita berkampanye, kita selalu mensosialisasikan program-program prioritas bagi masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia sudah mengetahui program-program dari Pak Prabowo Gibran, dan saatnya sekarang untuk menentukan pilihan. Kami berharap program melanjutkan dan menyempurnakan Prabowo Gibran ini adalah menjadi bagian dari proses keberlanjutan proses pembangunan. Dan yang kedua, kita ingin menegaskan kembali bahwa janji-janji dalam kampanye itu adalah menjadi bagian dari pertanggungjawaban politik kami. Seandainya Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kami dan rakyat memberikan mandat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih, itu akan kita pertanggungjawabkan dan kita akan realisasikan, dan kita akan berupaya agar janji-janji dalam kampanye itu adalah menjadi pertanggungjawaban sejarah. Dan kita akan hadir besok di Gelora Bung Karno jam 12 siang sudah buka. Kita akan pesta rakyat untuk Indonesia Maju dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional dari seluruh partai koalisi Indonesia Maju, seluruh selebritis, bertebaran bintang, dan seluruh rakyat, terutama di wilayah DKI, Jakarta dan sekitarnya akan bergembira karena itu adalah kampanye. Maka kami meminta untuk besok yang hadir di Gelora Bung Karno agar tidak membawa anak-anak kecil, dan nanti setelah kita berkampanye kita akan bersihkan bersama-sama. Datang bersih, kemudian pulang bersih, dan kita ingin menghadirkan suasana kampanye yang sejuk, damai, penuh dengan kehangatan, bahwa kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang beradab, yang ingin menghadirkan pemilu itu luber, jurdil, aman, nyaman, damai, dan menggembirakan. Kalau dari Bang Todung, apa yang ingin ditunjukkan di daerah yang jadi kandang banteng di Jawa Tengah yang disebut-sebut dan tampaknya akan dilirik juga oleh paslon lain selama ini? Silakan Bang Todung. Gini Friska, Pak Ganjar, Pak Mahfud itu berkali-kali mengatakan dalam debat Capres dan Cawapres dan juga dalam kampanye mereka bahwa no one is left behind. Jadi tidak satu orang pun akan ditinggalkan. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud itu sudah keliling Indonesia, datang dari satu tempat ke lain tempat, mendengar suara rakyat dari bawah dan menyerap suara itu. Jadi yang pasti negara akan hadir. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, itu akan betul-betul
memperhatikan dan mengayomi kepentingan rakyat banyak. Tadi disebutkan oleh Friska sendiri bahwa program sudah disampaikan. 7% pertumbuhan ekonomi. Kelihatan ambisius, tapi memang itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin maju ke depan. Kita ingin ada internet gratis untuk memperluas pendidikan dan akses terhadap informasi. Kita ingin menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Dan juga akan ada pemberantasan korupsi yang sangat-sangat intensif dilakukan. Pak Mahfud itu orang yang sangat getol dan gigih untuk memberantas korupsi, dan saya kira itu akan dilanjutkan. Jadi kalau ditanya apa yang akan dilakukan ya oleh Ganjar dan Mahfud, apakah akan ada gagasan-gagasan baru? Semua gagasan itu sudah disampaikan secara publik, baik dalam debat-debat yang dilakukan maupun dalam kampanye-kampanye di daerah. Jadi saya kira yang penting adalah kita semua berusaha untuk menjaga semua semangat ini dan menjaga Pilpres dan pemilu yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari ini berjalan damai, berjalan tertib, berjalan sesuai dengan semangat kebersamaan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemilu dan Pilpres yang punya integritas, yang diakui di dalam dan di luar negeri. Dan ini penting buat saya. Ini penting buat kita semua karena kita diuji gitu. Kita diuji oleh dunia, oleh rakyat kita, apakah kita mampu menjadi negara yang demokratis. Apakah kita mampu mengelola pemilu dan Pilpres ya, yang betul-betul sangat kompleks ya, dan sangat menentukan ini. Karena kita mesti mengakhiri satu periode sejarah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan kepemimpinan yang baru. Mudah-mudahan rakyat memilih yang terbaik. Dan saya harap rakyat tidak salah pilih. Nah, saya kira ini yang paling penting karena kita akan hadir bersama rakyat setiap saat, setiap detik ya. Dan kita ingin mendengar terus denyut nadi rakyat itu. Oke, dan siapa yang dipilih nanti bergantung pada hati nurani masing-masing pemilih. Tapi bicara soal usaha untuk ke sana, kampanye 75 hari, kalau ditanya cukup atau tidak, ya dicukup-cukupkan, selesai tidak selesai dikumpulkan gitu ya Bapak-Bapak. Tapi tentu ada evaluasi terhadap target perolehan, baik itu lewat survei, lewat jejak pendapat misalnya yang jadi tolok ukur sementara. Ini kan setidaknya gambaran. Apa saja evaluasinya? Kalau tadi Bung Daniel dulu, saya ke Mas Viva dulu sekarang, silakan. Ya, kita selalu memonitor, mengevaluasi setiap hari tentang rencana strategis pelaksanaan, dan kita menginginkan bahwa dalam sisa waktu sampai tanggal 14 Februari ini, kita masih terus berjuang keras agar ada tambahan intensif elektoral Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau soal 1 putaran atau 2 putaran, kami serahkan kepada rakyat pemilih. Tapi kami menginginkan bahwa dalam sisa waktu ini kita akan terus berjuang dengan seluruh tokoh-tokoh koalisi Indonesia Maju untuk turun gunung, meyakinkan kepada masyarakat, dan kita menginginkan bahwa suasana pemilu sebagai bagian dari kedaulatan rakyat ini harus kita jaga sesuai dengan koridor demokrasi dan peraturan perundang-undangan, dan kita ingin bahwa pemilu itu adalah menjadi bagian dari proses kecerdasan politik rakyat dan menghasilkan sebuah proses politik yang didasari dalam legitimasi politik yang terpilih nanti adalah bagian dari legitimasi politik rakyat yang menjadi ajang bahwa pemilu harus kita jaga bersama, harus jujur, berkualitas dan berintegritas. Seluruh komponen bangsa, terutama dari pemantau pemilu, kami mohon untuk selalu mengawasi. Dari netizen juga sama, kami memohon untuk selalu memonitor dan mengawasi. Dan kita harapkan bagian dari proses penting kehidupan bangsa ke depan dengan pemilu ini menjadi tonggak-tonggak sejarah untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke depan untuk lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Kalau dari Bang Todung, evaluasi target elektoral sejauh ini seperti apa? Kita sangat optimis dengan target elektoral kita, dan yang paling penting sebetulnya adalah survei itu jadi guidance, jadi petunjuk, tapi saya tidak 100% percaya pada survei. Karena survei itu banyak ya hal yang bisa kita pertanyakan. Buat saya yang paling penting adalah penyelenggara negara. Buat saya yang paling penting adalah ASN, kepala desa, ya, pihak polisian, ya, pihak penyelenggara pemilu. Nah, mereka betul-betul mesti menjamin netralitas. Mereka betul-betul mesti menjamin tidak ya membolehkan ada yang intervensi, ikut campur tangan dan
menekan atau intimidasi. Kita pernah punya pemilu dan pilpres yang sangat demokratis, dan menurut saya kita tidak boleh mundur dari apa yang sudah kita capai sebelum-sebelumnya ini. Nah, ini yang paling penting, karena kalau misalnya netralitas itu dilanggar, kalau misalnya intervensi itu dibolehkan atau dibiarkan, nah kita akan menghadapi banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali soalan mengenai legitimasi. Nah, apakah kita mau pemilu kita ini atau pilpres kita ini tidak punya legitimasi, outputnya? Kan kita tidak mau itu, karena itu akan menghambat pembangunan yang akan kita lakukan ke depan. Jadi harapan saya adalah, please ya, KPU, Bawaslu, polisi, TNI, kepala desa, aparat pemerintahan untuk menjaga diri, menahan diri untuk tidak mengganggu netralitas, tidak mengganggu integritas dari pemilu dan pilpres itu. Ini yang paling penting buat kami. Oke, jadi yang paling penting netralitas yang disoroti. Kalau dari paslon nomor urut 1, Bung Daniel, target perolehan suara sejauh ini apakah sudah sesuai yang diharapkan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin dari survei internal terus meningkat. Ya, mudah-mudahan pada tanggal 14 Februari yang kita sebut sebagai silent majority dan kaum muda yang akan menentukan hasil pemilu nanti, hasil pilpres nanti, itu bisa memberikan keberpihakan, memberikan hatinya kepada pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena selama kami keliling, termasuk di dapil saya itu, banyak masyarakat karena ada tekanan baik halus maupun tidak ya, untuk memilih pasangan tertentu, sehingga cukup banyak masyarakat itu yang tidak terus terang apa yang menjadi pilihan di hatinya. Ya. Nah, itu pun saya rasa akan menjadi distorsi yang cukup besar di dalam setiap survei. Sehingga apa yang ditulis di dalam survei sebenarnya berbeda dengan yang ada di hatinya. Itu terjadi di Jakarta. Waktu Pak Anies maju, Pak Anies selalu dibontot. Tetapi pada saat pencoblosan, nah, suara hati masyarakat itulah yang keluar. Dan waktu itu justru Pak Anies menang sebagai gubernur. Nah, mudah-mudahan ini pun akan terjadi pada tanggal 14 Februari. Yang penting adalah kita memastikan kepada segenap rakyat, jangan takut. Pilihlah sesuai hatimu, pilihlah calon yang menurut hatimu yang paling baik untuk masa depan Indonesia yang lebih memberikan harapan baru kepada kita semua. Oke, kalau dari sisi kampanye yang dilalui pasti sudah jor-joran dari masing-masing pasangan calon nomor urut 1, 2, 3. Tapi kan menuju pemilu dan juga di hari H dan setelahnya yang penting adalah pemilu berjalan jujur, adil, dan bagaimana rakyat bisa mengawasi ini. Apa yang dipesankan dari masing-masing paslon dan sudah bisa dipercayakah proses pemilu yang selama ini berjalan? Bang Todung dulu. Ya, selama ini kita berhasil menjaga satu proses pemilu dan pilpres yang cukup baik ya. Dan kita dilihat sebagai negara demokrasi ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Nah, menurut saya kita tidak boleh merosot dari itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menekankan, tolong KPU, Bawaslu, ASN, ya, pejabat-pejabat pemerintahan daerah, polisi dan TNI untuk menjaga diri, tidak ikut campur. Untuk betul-betul menjaga ya stabilitas dalam proses pemilu ini supaya tidak ada ya kecurigaan, tidak ada tekanan intimidasi. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, menurut saya insya Allah kita akan berhasil melahirkan pemimpin baru yang didukung dan mempunyai legitimasi. Nah, kalau yang lain, saya kasih kita semua sudah punya antisipasi, kita punya survei internal yang kita lakukan masing-masing. Saya kira rakyat itu cukup cerdas, dia akan memilih dengan hati nuraninya. Ya. Jadi program sudah disampaikan, ya, dan mereka akan melihat program, bukan melihat gimmick-gimmick yang sudah diberikan. Itu akan lewat. Oke. Baik, kalau Bung Daniel gimana untuk mengawasi proses pemilu yang tersisa ini? Ya, semangatnya sama. Kita benar-benar menekankan agar ASN, Polri, tentara, seluruh aparat itu bersikap netral. Ya. Karena tugas mereka justru adalah yang di ujung tombak melaksanakan undang-undang dan peraturan. Jangan justru dalam pemilu ini ada pelanggaran, ada peraturan yang dilakukan. Nah, kenapa? Karena ini bukan hanya kepentingan kita semua, segenap peserta Pilpres dan Pileg,
dan kepentingan rakyat, tapi ini menjadi kepentingan utama pemerintah yang ada sekarang ini. Kalau pemilu sampai tidak legitimate, itu sangat merugikan rakyat, tetapi juga sangat merugikan, sangat membahayakan posisi pemerintahan yang ada. Ya. Jadi kita sama-sama kawal pemilu dengan jurdil, dengan riang gembira, dan hasilnya diterima dengan sah bahwa ini jurdil oleh segenap rakyat dan bahkan dunia internasional. Kalau Bung Viva, gimana untuk memastikan bahwa pemilu ini tidak hanya dilalui dengan riang gembira, tapi juga diawasi berjalan jujur dan adil? TKN Prabowo Gibran mendorong agar pemilu ini betul-betul berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan beberapa undang-undang yang lainnya, karena itu menjadi patokan hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan. Proses untuk monitoring pengawasan dari lembaga negara itu sudah ada Bawaslu, ada Gakumdu, yang itu adalah kolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan, dan monitoring dari beberapa kekuatan civil society yang sangat luar biasa, serta kelompok-kelompok pemantau pemilu, serta dari netizen yang selalu memonitor 24 jam. Jadi kami berharap proses pemilu ini adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat, tidak boleh dinodai. ASN, TNI, Polri itu memang harus netral dan harus menjaga integritasnya, serta kekuatan-kekuatan dari civil society harus terus berupaya melakukan kritisisme dan melakukan sebuah kegiatan monitoring agar apa? Proses perjalanan pemilu ini adalah bagian dari proses perjalanan sejarah bangsa yang harus diawasi oleh seluruh komponen bangsa. Jadi Bawaslu, penyelenggara pemilu yang lainnya itu harus berkualitas dan berintegritas untuk menghasilkan demokrasi melalui pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan menggembirakan. Oke, harus langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, karena kita tidak hanya mencari pemimpin, tapi juga pemimpin yang punya legitimasi. Kita awasi bersama. Terima kasih dari Timnas Amin, Bung Daniel Johan. Terima kasih dari TKN Prabowo Gibran, Mas Viva Yoga Mauladi. Terima kasih juga dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Todung Mulya Lubis. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat-sehat.